Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 11 IP 1 yang Ibu banggakan. Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hari ini tema yang akan kita diskusikan adalah tentang komunikasi yang efektif. Adapun tujuan materi ini diharapkan siswa dapat memahami pentingnya komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dalam hidup bermasyarakat. Sebelum kita ke materi inti sebagai pendahuluan, kita sama-sama saling menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupannya. Komunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya, sehingga ada kecenderungan problem terjadi karena adanya faktor komunikasi yang terhambat. Untuk itu, komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran yang sebaik-baiknya. Tentu kita tidak memandang remeh masalah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sebesar apapun ide atau gagasan, apabila tidak sebesar apapun, ya, ide atau gagasan sebesar apapun, tidak akan bermakna apa-apa apabila si pemilik ide atau gagasan tersebut tidak dapat menyampaikan pesan dengan baik kepada lawan bicaranya. Baiklah, kita lihat langsung tampilan slide berikut ini. Pentingnya keterampilan komunikasi. Baik, definisi komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata komunis adalah komuniko, yang artinya berbagi. Di dalam komunikasi ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada sumber informasi yang disebut komunikator, kemudian ada channel atau saluran untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan kepada receiver di sini atau penerima pesan. Kemudian ada pesan atau ada hal yang disampaikan ya kepada penerima pesan. Kemudian ada faktor berikutnya adalah ada feedback. Ya, ada feedback, berarti ada hubungan timbal balik antara komunikator atau sumber pesan yang disampaikan kepada penerima pesan. Kemudian ada feedback, ada respon balik ya yang disampaikan kepada sumber informasi. Tentunya untuk menjadi komunikasi yang efektif, 5 faktor ini harus bisa terpenuhi. Selanjutnya, ada cara berkomunikasi menurut tampilan dari gambar ini, yaitu cara berkomunikasi secara pasif, ya. Kemudian cara berkomunikasi agresif, dan cara berkomunikasi asertif. Cara berkomunikasi pasif lebih identik dengan mementingkan diri sendiri, ya, mementingkan diri sendiri dalam arti tidak berkembangnya kemampuan diri sendiri, ya. Kemudian cara berkomunikasi agresif tentunya sebaliknya dari pasif, yaitu lebih menyerang kepada orang lain, ya. Kemudian cara berkomunikasi asertif ini yang menjadi harapan. Ya, dalam berkomunikasi perlu ada komunikasi asertif, yaitu di mana kedua belah pihak saling bisa terpenuhi atau saling memuaskan. Ya. Adapun pengertiannya, bagaimana cara kita berkomunikasi secara pasif, secara asertif, dan secara agresif. Tentunya secara pasif ini lebih mementingkan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Ya, misalnya contoh apabila kita takut gitu ya memulai untuk berbicara atau bertanya dalam suatu forum, yang terpikir adalah kita takut mungkin kita disalahkan, atau kita mungkin takut kalau kita ditertawakan dan sebagainya, ya. Atau kita takut salah, ya, takut salah, sehingga yang terpikir adalah orang lain, ya. Khawatir orang lain akan memberi penilaian buruk pada diri kita. Ciri yang kedua, cara komunikasi pasif adalah kepercayaan diri sendiri rendah. Seperti yang tadi disebutkan, kita mempunyai perasaan, kita punya pikiran, dan kita menilai ya kemampuan diri kita lebih rendah dibanding orang lain.
Ya. Ciri yang ketiga, banyak mengeluh. Nah, cirinya banyak mengeluh. Ya, cara komunikasi yang pasif ini mengeluh sehingga mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan suatu upaya. Ya. Yang keempat, ada kecenderungan cara komunikasi pasif ini orang berkembang menjadi agresif karena kondisi lebih sering memendam, ya, kemudian mempunyai perasaan yang tidak terbuka, sehingga ini yang menimbulkan kecenderungan untuk tiba-tiba bisa menjadi agresif. Ya. Cara komunikasi asertif atau tegas, hak kepentingan perasaan sendiri penting, hak kepentingan dan perasaan orang lain sama pentingnya, sehingga dapat menimbulkan saling dapat memuaskan di antara kedua belah pihak. Ya. Ciri yang kedua, berpedoman saling menghargai. Ya, jadi antara komunikator dengan komunikan, antara sumber informasi dan yang penerima informasi ini mempunyai penghargaan kepada individunya. Ya. Jadi menjadi hubungan timbal balik yang sehat. Ciri yang ketiga, berani berhadapan, ya, berani berhadapan, kemudian juga berani menolak, karena komunikasi asertif ini menunjukkan sikap tegas. Jadi berani menolak dan berani berhadapan dengan orang yang yang menjadi tujuan kita. Ya. Ciri yang keempat, menumbuhkan saling percaya sekalipun tidak sepaham. Ya. Jadi menumbuhkan saling percaya di antara kedua belah pihak sekalipun tidak punya pandangan yang sama. Ya. Contoh yang ketiga, komunikasi agresif. Hak kepentingan perasaan sendiri paling penting. Hak kepentingan dan perasaan orang lain tidak penting. Ya, ini artinya dia menunjukkan situasi dia mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Ya. Kemudian dia lebih cenderung mempunyai penilaian orang lain lebih rendah, ya, dibanding keadaan dirinya. Jadi yang kedua, semakin terkondisi untuk egosentris. Ya, jadi menampilkan sikap yang menunjukkan rasa egonya, ya, rasa keakuannya. Jadi yang ketiga, memaksakan kehendak. Jadi lebih sering arah komunikasi lebih terfokus kepada kepentingan pribadi, ya, keinginan diri sendiri. Yang berikutnya, ciri yang keempat, menebar benih permusuhan dan dijauhi orang. Ya, karena sikap agresif ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan, ya, maka terlihat memicu, ya, bisa terlihat atau mengkondisikan seseorang terpicu untuk menjadi permusuhan. Ya, kemudian juga orang akan bisa menjauhi, ya, orang tersebut. Ya. Baik. Selanjutnya, ya, dari contoh, ya, cara kita berkomunikasi, tentunya yang ideal adalah atau yang harus kita terapkan adalah komunikasi asertif atau kita bersikap tegas. Ya. Bagaimana komunikasi asertif dalam pelaksanaannya? Yang pertama, kita menghormati hak orang lain dan diri sendiri. Ya. Yang kedua, berani menghadapi masalah. Ketiga, berani mempertahankan pendapat. 4, dapat menerima penolakan. 5, mau mendengar dengan sikap netral. 6, tidak bertele-tele atau to the point. 7, tidak menyembunyikan informasi. 8, pemecahan win-win solution. Ya. Nah, model tipikal perilaku asertif kita bisa lihat di sini. Yang pertama, ungkapan perasaan atau emosi yang jelas dan jujur. Ya, kita bisa lihat dalam komunikasi keseharian itu perasaan atau emosi yang jelas dan jujur. Kedua, memberikan hak jawab secara fair. Ya. 3, memberikan hak orang lain untuk menolak. Jadi kita tidak harus memaksakan kehendak. Ya. Keempat, tidak mendua arti atau tidak bermakna ganda atau tidak yang ambivalen gitu ya, yang membingungkan maknanya. Yang kelima, ringkas dan jelas. Keenam, memberikan pujian yang tulus, jelas dan tegas. 7, bicara dengan
awal pembicaraan yang ringkas dan tidak berputar-putar. 8. Bahasa tubuh ramah, terbuka, dan mau mengerti. Nah, tentu nanti kita perlu latihan komunikasi asertif setelah kegiatan setelah pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan dengan latihan komunikasi asertif. Baik, apa manfaat perilaku asertif? Yang pertama, membuka kemungkinan negosiasi. Kedua, membuka kemungkinan win-win solution. Ketiga, memberikan kelegaan bagi kedua belah pihak. Keempat, membangun sikap saling menghargai di antara kedua belah pihak. 5, meningkatkan rasa percaya diri. 6, meningkatkan dasar saling percaya. 7, membantu kelancaran proses komunikasi. 8, meningkatkan efektivitas kerjasama. Ya. Pengertian komunikasi efektif tentunya kita perlu mengetahui apa komunikasi efektif itu. Komunikasi efektif adalah tersampaikannya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam konteks sosial yang baik pula. Ciri-ciri komunikasi efektif, yaitu pertama langsung to the point, kemudian cara komunikasi asertif, tidak takut mengatakan apa yang diinginkan dan mengapa itu harus dilakukan. Ketiga, ramah dan bersahabat. 4, jelas, terbuka, jelas dalam arti komunikasi yang dimaksud, terbuka dalam kondisi yang saling saling berhadapan, ya, saling berkomunikasi dengan kondisi yang berhadapan. Kemudian cara lisan, ya, disampaikan secara lisan. Kemudian dari dua arah, ada timbal balik, ada feedback yang bisa ditunjukkan. Responsif, yaitu kita bisa melakukan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Kemudian hubungan komunikasi yang baik, artinya bisa saling memahami, dan yang terakhir bersikap jujur. Ini sebagai ciri komunikasi yang efektif. Nah, apa hambatan komunikasi yang efektif itu? Yang terlihat dalam hambatan komunikasi efektif itu terdesak oleh waktu dan adanya persepsi yang berbeda, ya, dari kedua belah pihak. Dari sebelah kiri, dalam kerangka berpikir, bahasa kelompok, perbedaan nilai, penyaringan, ini bisa menjadikan suatu persepsi yang berbeda, ya, dari orang lain, ya. Kemudian juga hambatan komunikasi efektif itu mendengarkan secara selektif, ya. Kemudian perbedaan status, kredibilitas sumber, terlalu banyak informasi, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi efektif akan terwujud bila terjadi kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima. Faktor penentu keberhasilan dalam komunikasi efektif. Yang pertama sumbernya adalah memahami pesan, kemampuan berbicara, menulis dan berbuat, kemampuan menyusun kronologis pesan, kemampuan memilih kata, kalimat dan istilah, cara penyampaian pesan. Pesan tentunya bermakna penting, konkret, kekinian, dan dikemas sedemikian rupa. Saluran sesuai dengan sumber dan penerima. Nah, sebagai penerima, secara jasmani dan rohani punya kemampuan daya tangkap yang baik. Pengalaman dan pendidikan, ya, dari sebagian komunikasi sehari-hari, tentu pengalaman dan pendidikan dari seseorang juga mempunyai faktor dalam keberhasilan komunikasi efektif. Yang terakhir, lingkungan di mana komunikasi itu dilakukan, ya, tentunya harus dalam situasi dan kondisi yang mendukung. Ya, apa manfaat komunikasi efektif? Ya, pertama, bisa memecahkan masalah dengan cepat, bisa mengambil keputusan lebih mantap, produktivitas terlebih meningkat, ya, arus kerja juga lebih mantap, hubungan bisnis juga bisa lebih kuat, bisa menjadi bahan promosi lebih jelas,